Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda melihat mungkin sebelum pandemi ya, atau sekarang ketika pas ada orang nyopot maskernya tiba-tiba itu kayak bibirnya agak mengsol gitu ya. Ya gini, kelihatannya sih kayak orang sinis gitu, nggak bisa senyum. Nah, jangan terburu-buru menilai bahwa, oh biasanya kalau kayak gini ini stroke deh. Nah, bisa jadi orang ini mengalami yang namanya Bell's palsy. Nah, apa itu Bell's palsy? Apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini seputar Bell's palsy. Nah, kalau ngomongin tentang Bell's palsy ini kan memang orang yang mengalami Bell's palsy ini pasti akan susah senyum gitu ya. Padahal senyum ini kan bisa menghasilkan banyak sekali manfaat, tidak hanya fisik tapi juga mental. Nah, nanti kalau mungkin udah sembuh dari Bell's palsy-nya gitu ya, bisa senyum lagi. Karena senyum ini banyak sekali manfaatnya, salah satunya untuk kesehatan mental kita. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu nih manfaat senyum untuk kesehatan mental. Yang pertama adalah meningkatkan imun. Ini penting, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang insya Allah akan segera berakhir ya. Semoga cepat-cepat jadi endemi, kita semuanya sehat selalu gitu ya. Nah, meningkatkan imun ini menjadi salah satu hal yang bisa didapatkan ketika kita ngomongin tentang manfaat senyum. Di masa pandemi kita banyak menemukan stresor-stresor yang bikin mungkin imun tubuh kita jadi drop. Nah, ternyata dengan hal yang simpel gitu ya, mungkin selain olahraga, makan, tidur yang cukup, istirahat segala macam, senyum juga bisa meningkatkan imun kita supaya kita jadi lebih sehat, fisik dan juga mental. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Kurangi stres. Siapa yang selama masa pandemi ini atau mungkin WFH ataupun yang sudah WFO atau sebelum-sebelumnya kerjanya di kantor, aduh deadline-nya kayaknya nggak berhenti-berhenti ya. Atau mungkin di kehidupan sosial Anda gitu ya, ada ketemu dengan orang-orang yang lumayan toksik sehingga membuat Anda lumayan stres. Nah, coba deh Anda ambil waktu sejenak, senyum meskipun berat ya kondisinya atau situasinya. Coba Anda senyum meskipun ya awal-awalnya agak dipaksakan. Tapi percayalah dengan senyum ini secara otomatis hormon-hormon kebahagiaan ya itu akan muncul seperti itu. Sehingga apa? Sehingga stres yang kita rasakan ini bisa berkurang. So, tidak ada salahnya untuk mencoba untuk tersenyum ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Setelah stres adalah mengubah suasana hati. Kita tahu dalam tubuh kita ada hormon dopamin gitu ya, oksitosin, serotonin dan lain sebagainya yang membuat kita ini menjadi orang yang lovable, menjadi orang yang ceria dan bahagia gitu ya. Jadi rasa senangnya itu muncul. Nah, ini bisa terjadi ketika kita senyum. Percaya atau enggak, ketika mungkin Anda lagi kecewa, Anda lagi bete, lagi bad mood gitu ya, coba deh Anda paksakan untuk senyum sedikit-sedikit gitu ya. Terus kemudian meresapi senyum Anda, itu pasti kita akan merasakan sedikit demi sedikit ya secara perlahan suasana hati kita, mood kita itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh, tapi dengan senyum aja suasana hati kita ini bisa berubah. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Membuat awet muda dan lebih menarik. Kalau ditanya ya seputar masalah aging, pasti orang banyak yang mencari produk-produk yang anti-aging. Kenapa? Supaya tetap awet muda, supaya tetap menarik. Mungkin itu it really cost ya, itu mahal banget biayanya. Nah, mungkin Anda bisa mencari alternatif yang murah meriah tapi ternyata banyak sekali manfaatnya, yaitu dengan senyum. Senyum apakah membutuhkan modal? Tidak gitu ya. Nah, kalau Anda ingin terlihat lebih awet muda dan lebih menarik, khususnya bagi Anda yang masih single, masih jomblo gitu ya. Siapa tahu nanti habis lebaran ingin mendapatkan jodohnya, melangsungkan ke jenjang yang lebih serius, Anda mulai bisa menebar senyum. Meskipun dalam masker kayaknya senyum tetap masih bisa kelihatan kok ya gitu. Asal jaga jarak juga kalau misal harus lepas masker. Oke, kita lanjut yang terakhir. Membantu tetap positif. Stresor banyak hadir, banyak challenge, banyak tantangan selama hidup apalagi di masa pandemi. Dan sekarang kita harus mereplan hidup kita, tentu membuat kita jadi
banyak hal yang harus switching gitu ya, harus berubah dari satu ke yang lain yang mungkin agak berbeda. Nah, ini akan membuat kita kadang-kadang agak shock, susah untuk beradaptasi, dan nanti kita suka negative thinking. Nah, gimana supaya kita tetap positif, stay on the line, tetap on the track? Salah satunya adalah dengan tersenyum. Wah, ternyata manfaatnya banyak banget ya, membuat kita tetap positif dengan hanya tersenyum. Oke, itu dia tadi beberapa manfaat senyum untuk kesehatan mental, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya ya pemirsa ya, kita udah ngebahas nih seputar senyum. Nah, ternyata senyum ini punya banyak sekali manfaat, salah satunya untuk kesehatan mental kita. Mungkin selama masa pandemi kita dihadapkan dengan stresor A sampai Z ya, mulai dari keuangan, rumah tangga, percintaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Coba mungkin agak berat ya untuk melakukan senyum, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba tersenyum karena banyak sekali manfaatnya. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Irma Gustiana AMPSI psikolog dari Klinik Ruang Tumbuh atau yang familiar ya disapa dengan Mbak Ayang. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ayang, apa kabar? Halo Mas Raden, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga baik terus di bulan puasa ini sampai ketemu Lebaran, silaturahmi sama keluarga, bisa tersenyum sumringah, bahagia. Mungkin yang selama ini tahun ketiga ya ini, alhamdulillah pemerintah mengizinkan mudik meskipun prokesnya juga harus tetap ketat. Nah, nanti ketemu keluarga senyum. Nah, senyum itu bisa mendularkan kebahagiaan dan kesehatan mental kita gitu ya, Mbak Ayang ya. Oke, kita akan bahas banget. Yang pertama adalah dengan senyum ini katanya bisa meningkatkan imun. Nah, imun kan kita pikirnya imun itu kan sesuatu yang berhubungan dengan fisiologis kita ya, fisik gitu. Ya. Tapi ternyata dengan senyum bisa meningkatkan imun nih Mbak Ayang, gimana nih? Iya, benar banget. Makanya kan banyak banget tagline disenyumin aja gitu ya. Karena memang benefitnya ini banyak banget gitu ya terhadap kesehatan mental kita dan juga fisik pastinya. Nah, jadi seringkali orang kan menganggap kalau imunitas itu pasti fisik aja, tetapi enggak loh gitu. Jadi yang namanya otak itu kan akan terpancing ketika kita memang bahagia gitu ya. Jadi kalau kita ketawa ya, jadi otak itu akan mengeluarkan hormon nih Mas Raden yang akan bertugas untuk mengusir stres ya. Karena kan kebanyakan sakit secara fisik dan mental itu akibat kita memang banyak sekali muatan stresnya. Sehingga kenapa dengan banyak tersenyum, tertawa ya, dan terstimulasi dengan hal-hal yang menyenangkan itu bisa meningkatkan imunitas kita gitu. Oke, jadi jangan berpikir bahwasanya yang namanya imun itu karena selama masa pandemi kan kita ngomongin imun itu kan luar biasa ya Mbak Ayang ya. Betul. Bagaimana kita harus meningkatkan imun katanya dengan olahraga, makan makanan yang bernutrisi, vitamin. Makan yang banyak ya. Betul, tapi di luar itu juga jangan lupa bahwa kesehatan mental itu sangat penting, apalagi di masa pandemi. Ya sering kita melihat ada hashtag ya, tagar mental health issues matters gitu ya. Bener-bener penting loh ternyata mental health issue ini gitu. Nah, salah satunya ya disenyumin aja kata Mbak Ayang tadi ya. Disenyumin aja gitu. Karena apa, dengan disenyumin aja mungkin ini bisa menjadi alat kita untuk mengurangi stres. Seperti poin 2, mengurangi stres. Tadi juga sempat di-mention sama Mbak Ayang, mengurangi stres. Kan kita pikir stres itu sesuatu yang waduh, udah stres, depresi, dan lain sebagainya. Apakah sesimpel dengan senyum itu bisa mengurangi stres nih Mbak Ayang? Itu kan pertanyaan kita semua. Kalau bisa, ya alhamdulillah banget sih sebenarnya. Gimana tuh Mbak? Iya, senyum itu adalah metode paling mudah dan murah meriah loh Mas Raden gitu ya. Jadi kita nggak perlu beli ya, semua ada di dalam tubuh kita sendiri. Karena gini, kalau misalnya kita lagi stres itu kan pasti detak jantung kita kan meningkat ya. Terus kemudian kita biasanya akan tersengal-sengal ya, terus kemudian rasanya gelisah dan nggak nyaman. Nah, lalu kemudian ketika kita mulai, misalnya gini, ada beberapa yang menganggap bahwa ketika ada muatan stres gitu, kita coba untuk mengalihkannya pada hal-hal yang membuat kita menjadi relatif lebih bahagia kan. Mungkin kita bisa nonton muatan yang positif dan membuat kita senyum. Nah, disitulah sebetulnya tadi detak jantung yang sangat kencang tadi itu bisa dikendalikan gitu, sehingga kita nggak menjadi lebih stres lagi atau kemudian menjadi tidak nyaman lah dengan diri sendiri atau produktivitas kita jadi menurun gitu. Jadi kuncinya adalah dengan tersenyum itu akan mengendalikan ritme
pola di dalam tubuh kita, terutama yang terkait dengan detak jantung tadi. Gitu. Oke, jadi kalau memang stres gitu ya, memang kan detak jantungnya berdegup lebih kencang gitu ya. Ada tension, ada tegang di situ ya. Nah dengan senyum itu kayak agak cooling down gitu ya, supaya tidak stres-stres amat ya. Jangan dibawa stres lah, disenyumin aja. Lagi-lagi kata Mbak Ayang tadi ya, disenyumin aja. Oke, yang selanjutnya ini juga kayaknya dibutuhkan oleh banyak orang nih. Mungkin ketika lagi pas, ya bukan doa sih, cuman kan ini fakta ya, banyak lagi putus cinta gitu ya. Atau karena satu dan lain hal akhirnya, aduh itu bad mood seharian gitu kan ya. Mungkin lebih dari sehari malahan. Nah ternyata kadang-kadang kita mencari cara untuk, waduh, ya udah healing aja, healingnya kemana, ke luar negeri, waduh, it cost a lot gitu ya, itu mahal banget kan. Tapi ternyata dengan healing yang simple untuk mengubah suasana hati bisa dilakukan dengan senyum. Nah, sehebat itukah senyum bisa mengubah suasana hati seseorang, Mbak Ayang? Yes, banget Mas Raden, karena ya tadi ya healing yang nggak kunjung healing gitu ya, liburan gitu kan, tapi kan sebenarnya yang harus diperbaiki adalah moodnya kita kan. Jadi ngapain pergi jauh-jauh, pulang-pulang tapi moodnya ternyata masih nggak berubah juga gitu. Nah artinya memang yang ada dalam tubuh kita ini kan kita coba berdayakan ya, jadi coba untuk lebih banyak tersenyum, ketemu orang-orang yang positif, itu sangat bisa mengembalikan mood kita. Nah suasana hati ini kan relatif bisa ups and down ya, maka memang menjaga diri kita supaya tetap stabil, tetap bisa bangkit lagi, kita perlu cari cara nih untuk ya sedikit membuat banyak jokes lah gitu ya, humor, baca-baca yang bikin happy. Nah itu memang akan meningkatkan mood atau suasana hati yang lebih positif sih gitu. Ya jadi kalau ada healing atuh woy gitu, kalau di TikTok ya sekarang ya itu lagi banyak banget healing atuh woy gitu. Healingnya kemana? Ya udah ke luar negeri aja deh. Wah di luar negeri happy gitu ya, pas pulang waduh ini pay letternya nih, tagihannya nih stres lagi, moodnya jadi jelek lagi ya. Jadi kalau suasananya nggak mendukung ya udah langsung aja senyumin aja ya. Oke kita lanjut yang selanjutnya. Ini banyak Mbak Ayang yang juga akhirnya keluar banyak modal ya, banyak uang, dompetnya sampai tipis untuk beli produk-produk anti-aging ya, gitu ya, melawan proses degeneratif tubuh gitu ya. Dengan beli-beli ya produk-produk skincare dan lain sebagainya. Tidak salah, tapi kan ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk terlihat awet muda dan lebih menarik, itu dengan tersenyum. Gimana tuh Mbak? Ya. Jadi kalau kita tersenyum itu kan sebetulnya banyak otot-otot wajah yang terlatih ya. Jadi otot sekitar mulut, kemudian sekitar mata ya, terus kemudian pipi. Nah ini sebetulnya kayak kita lagi perawatan facelift aja sih Mas Raden gitu ya. Jadi kalau kita memang lebih banyak menarik gitu ya bibir kita, wajah kita, nah itu memang akan juga membuat kualitas kulit wajah dan otot wajah ini memang lebih muda lah gitu ya dibandingkan usia kalendernya dia gitu. Jadi kalau orang-orang yang lebih banyak tersenyum, bahagia ya, itu sebetulnya juga bisa meningkatkan tadi apa ya namanya, rasa, paling nggak rasa bahagia dan membuat dia menjadi lebih awet muda aja gitu. Oke, jadi memang penting sekali untuk tersenyum supaya lebih awet muda dan lebih menarik. Bayangkan kalau Anda harus membandingkan antara orang yang suka senyum sama orang suka cemberut. Nah, kita pasti lebih memilih orang yang suka senyum ya. Karena tadi seperti Mbak Ayang menyebutkan facelift gitu ya. Facelift ini ibarat kata yang kita ambil deh kayak dunia otomotif, ketika ada mobil keluar dengan facelift, pasti yang dilihat kita lebih seger nih tampilannya, lebih fresh. Nah begitu juga dengan facelift dalam kehidupan kita, yaitu senyum membuat kita jadi lebih fresh dan lebih menarik. Siapa yang mau deketin wanita cantik tapi cemberut mulu? Takut dikrauk gitu ya Mbak Ayang ya. Oke, yang terakhir membuat kita tetap positif di tengah gempuran stresor, tengah ya lingkungan yang mungkin toksik. Sekarang kan banyak banget ya, entah itu toxic society, toxic relationship dan segala macam toxic yang lainnya. Ternyata dengan senyum bisa membuat kita tetap stay on positif gitu. Gimana tuh Mbak? Benar. Ya tadi balik lagi ya, si otak itu kan bekerja, kemudian dia mengeluarkan hormon. Nah salah satunya kan endorfin ya. Ini memang membuat kita jauh lebih rileks, lebih tenang. Dan kalaupun kita memang ada masalah-masalah atau hambatan atau challenge, kita menganggap itu sebagai sebuah ujian yang memang kita harus hadapi dengan senyuman gitu kan. Oke, ini pasti akan bisa kita lalui ya, pasti akan bisa kita selesaikan. Jadi kita jauh lebih positif, jauh lebih bisa fokus terhadap apa yang nanti ingin kita lakukan dan apa yang ingin kita capai dalam hidup kita.
Jadi kurang lebih seperti itu sih Mas Raden. Oke, jadi memang ternyata banyak banget manfaat dari senyum yang kita pikir, Benar. ah senyum. Tapi kan mungkin kalau bagi muslim ya senyum itu adalah ibadah gitu ya. Nah ibadah ini kan Ibadah, akhirnya bener. menjadi kebahagiaan untuk yang lain. Coba kalau Anda senyum pasti yang Anda ajak senyum juga ikutan senyum. Menularkan kebahagiaan itu sangat penting Betul. gitu ya. Terima kasih Mbak Ayang sudah berbagi pagi hari ini. Sama-sama. Semoga dari kita semuanya yang sekarang lagi cemberut, lagi nggak enak moodnya, lagi stres dan lain sebagainya bisa mencoba untuk tersenyum. Tersenyum apa? Karena sebentar lagi mungkin dapat THR ya. Sebentar lagi mudik ketemu sama keluarga besar setelah 2 tahun atau 3 tahun nggak ketemu. Akhirnya bisa mudik lagi, senyum lagi dan bisa membahagiakan kebahagiaan untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi Mbak Ayang, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini Bell's palsy gitu ya. Mungkin Anda sering melihat ada orang yang aduh kok bibirnya agak mengsol gitu ya. Agak susah senyum, kayaknya kelihatan sinis. Anda pasti banyak yang mengira, banyak ya, mungkin awam. Saya dulu juga kebetulan ada teman yang mengalami Bell's palsy. Awalnya saya pikir ini kayaknya stroke ya. Ternyata bukan, ini adalah Bell's palsy. Nanti akan kita bahas secara lebih mendalam ya. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Meta Yani SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Meta, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, selamat pagi, baik, terima kasih. Iya, semoga baik dan sehat selalu ya Dokter Meta ya, amin ya, gitu ya. Amin, Oke, Dok, hari ini kita akan membahas satu penyakit ya, kondisi seseorang yang mungkin bagi sebagian orang sering menghubungkannya dengan stroke seperti itu ya. Ini kan yang biasa dikatakan oleh semua orang, meskipun nanti kita akan kulik apakah ini ada hubungannya atau jauh berbeda dengan stroke itu sendiri. Boleh dijelaskan nggak sih Dokter Meta, Bell's palsy ini penyakit yang seperti apa dengan kondisi seperti apa gitu? Ya, terima kasih. Nah, seperti Mas Raden katakan dan kebanyakan orang menganggap ini sama dengan stroke gitu kan. Kalau kita lihat atau keluarga kita, kerabat kita tiba-tiba mulutnya mencong gitu, kelihatan tidak simetris antara kiri dan kanan. Kita itu menduga suatu stroke. Padahal belum tentu semua mulut mencong adalah suatu stroke. Nah, ada yang disebut Bell's palsy. Bell's palsy adalah kelainan saraf wajah pada satu sisi. Nanti mungkin akan kita ulas apa perbedaannya dan bagaimana harus kita bertindak. Oke. Berarti ada perbedaan gitu ya, agak mengsol dari satu sisi mulut ke mulut yang lain seperti itu. Tapi sebelum membahas tentang perbedaannya ya Dok, ya mungkin dari Bell's palsy, stroke dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kan rata-rata Bell's palsy terjadinya di muka, terutama di mulut ya, sekitar bibir seperti itu. Nah, sebenarnya lapisan mungkin apakah kulit atau saraf di sekitar wajah mulut ini seperti apa sebenarnya Dok? Oke, itu kelainan Bell's palsy terjadi karena gangguan atau kerusakan di saraf ketujuh atau saraf facialis, saraf wajah. Nah, di wajah kita, di kepala kita itu ada 12 masing-masing sepasang kiri dan kanan. Yang disebut Bell's palsy itu menyebabkan mulut mencong mengenai saraf ketujuh. Nah, mulut mencong ke satu sisi, jadi tetapi disertai dengan mata yang sulit menutup, jadi matanya terbuka. Kemudian untuk gangguan juga pada mengangkat kerutan dahi, itu yang disebut Bell's palsy. Jadi benar-benar satu sisi, tetapi bedanya dengan stroke, dia tidak disertai dengan kelemahan pada ekstremitas tangan atau kaki, terbatas hanya di wajah saja. Gitu. Tapi kalau berbicara Bell's palsy dan stroke ini sama-sama menyerang saraf ya Dok ya, gitu. Jadi kalau stroke ini mungkin bisa ke, biasanya orang kan setengah badan, tapi kalau Bell's palsy ini hanya sekitar wajah berarti Dok, atau gimana tuh? Betul.
Kalau Bell's palsy kan kelainannya hanya di saraf 7 perifer, kita bilang saraf tepinya. Jadi setelah saraf itu keluar dari batang otak, kemudian ke wajah kita. Nah, kalau stroke itu kan kelainannya di pembuluh darah otak. Jadi yang terkena adalah sistem sentralnya. Jadi di situ di otak bukan hanya melulu mengurus untuk area wajah, tetapi juga mengurus area ekstremitas, artinya tangan, kaki dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya dibilang kulit atau saraf, dia mengenai saraf dan otot. Jadinya saraf itu mempengaruhi kerja otot, sehingga ototnya tidak bekerja maksimal, sehingga dia mengalami kelumpuhan. Pada sisi yang lumpuh, dia tidak bergerak, jadi dia akan tertarik ke sisi yang sehat. Misalnya sisi kanan, jadi sisi kiri itu akan menarik sehingga wajah kanan terlihat datar atau malah jatuh. Kemudian mata kanannya juga tidak bisa menutup sehingga pasien sering mengeluarkan air mata. Kemudian pasien itu sering salah ya, menduga itu suatu stroke, atau dia pergi ke dokter mata, dipikir sakit mata karena matanya berair. Mata berair itu disebabkan karena kemampuan untuk menutup mata itu nggak sempurna. Betul, jadi iritasi angin, debu, air gitu kan mengiritasi mata kita sehingga mata berair. Nah, itu mereka menganggap oh ini ke dokter mata, salah gitu, maksudnya dianggap suatu kelainan mata, padahal yang terganggu adalah saraf ketujuhnya, saraf wajahnya, sehingga kelopak mata tidak menutup sempurna sehingga tidak terlindungi baik untuk area mata atau korneanya. Jadi orang pikirnya adalah nyaru ke sakit mata karena dipikirnya matanya kok merah, keluar air mata. Sementara kan orang Bell's palsy agak susah ya, mungkin bukan agak, memang susah, nggak bisa nutup ya. Apalagi di awal-awal itu susah sekali nutup, akhirnya terjadi iritasi di mata. Pikirnya sakit mata pada Bell's palsy. Nah, sebenarnya penyebab yang paling umum terjadi dari Bell's palsy ini sendiri apa sih, Dok? Katakan bahwa Bell's palsy itu unknown ya, jadi tidak diketahui idiopatik kalau misalnya istilah kita. Cuma terbanyak ada dikatakan disebabkan oleh virus. Virus yang diduga adalah virus herpes simplex dan herpes zoster. Sampai sekarang masih terus dalam pengembangan penelitian juga itu. Oke, itu penyebabnya. Tapi gini, kebetulan ya Dok ya, kebetulan banget ini pengalaman pribadi, ada temenku gitu Dok, ini mengalami Bell's palsy. Nah, kebetulan itu beliau ini kerjanya lumayan mobile gitu, nyetir sendiri pakai mobil gitu ya, dan beliau selalu menghadapkan arah AC mobilnya itu langsung ke mukanya gitu. Nah, jadi ada anggapan bahwasanya apa mungkin gara-gara AC yang dihadapkan langsung ke mukanya ini membuat saraf-sarafnya mungkin ya Dok ya, di wajahnya agak terganggu. Nah, ada hubungan nggak sih antara mungkin kipas angin atau terutama AC mobil gitu ya, yang langsung dihadapkan ke muka dan ini dalam waktu yang lumayan panjang ini bisa menyebabkan Bell's palsy, Dok? Ini pertanyaan yang umum juga Mas Raden. Banyak sekali bertanya, mungkin karena saya pakai AC terus-menerus mengenai wajah saya gitu kan. Tetapi sebenarnya itu bukan penyebab utama gitu. Penyebab utamanya yang saya katakan tadi, kemungkinan besar adalah virus. Virus kenapa kita kena orang lain enggak? Itu biasanya karena daya tahan tubuh kita lebih lemah gitu kan. Lebih lemah itu bisa karena kecapean, stres dan sebagainya gitu kan. Kemudian kalau kena AC kan banyak juga kita yang sehari-hari kena pakai AC, tapi kenapa nggak Bell's palsy gitu kan? Tapi dikatakan bahwa kalau kita udah terkena Bell's palsy gitu kan, di saraf ketujuh kita itu mengalami inflamasi, swelling, pembengkakan. Nah, di situ sebaiknya kita hindari yang terlalu dingin mengenai wajah kita, AC atau kipas angin. Tetapi bukan berarti supaya kita nggak Bell's palsy, kita nggak pakai AC, nggak kipas angin, apalagi hawa panas seperti ini nggak bisa. Apalagi berapa hari ini hawanya luar biasa panas ya Dok ya. Apalagi yang tinggal kalau yang tinggal di Lembang, di Dieng mungkin nggak begitu bermasalah. Tapi kalau di Jakarta, waduh bisa gosong itu ya Dok ya. Bisa kayak sauna ya. Oke, nah itu mungkin ada hubungan sedikit antara AC atau kipas angin, tapi lebih kepada virus mungkin yang menempel di udaranya dan lain sebagainya sehingga menjadi penyebab dari Bell's palsy itu sendiri. Nah, kalau untuk kategori orang yang rentan, ada nggak sih Dok
Semisal jadi jenis kelamin atau range usia atau orang-orang dengan penyakit komorbid tertentu ini yang bisa rentan mengalami Bell's palsy, atau lagi-lagi tadi dokter menyebut karena ini infeksi virus, maka siapa yang imun tubuhnya lagi drop dia mudah terserang gitu. Oh iya. Pada Bell's palsy ini dikatakan bahwa antara gender wanita dan pria sama. Jadi artinya semua bisa terkena. Semua usia pun bisa terkena dari anak-anak sampai manula gitu kan. Tetapi yang terbanyak adalah usia 15 sampai 60 tahun. Itu yang terbanyak. Dan juga banyak ditemukan pada penderita diabetes, kencing manis, kemudian darah tinggi, wanita hamil atau perinatal. Perinatal itu diantara menjelang melahirkan atau setelah melahirkan itu memang banyak ditemukan pasien-pasien Bell's palsy. Demikian Mas. Oke. Dok, ini kalau aku berkaca ini memang temanku ini masuk kategori yang tadi dokter sebut ya 15 sampai 60 tahun gitu. Nah, sebenarnya kan di titik itu aku melihat bahwasanya temanku ini itu susah Bro. Aduh, itu lumayan mencong banget gitu ya, dan itu aku merasa ini lumayan tersisa juga. Tapi kan sebelum akhirnya di posisi mencong, mata nggak bisa ketutup gitu, nggak bisa kedip itu, ada nggak sih gejala-gejala yang mulai dari yang ini kayaknya ini akan menuju ke Bell's palsy nih. Nah ini kan sebagai tindakan preventif untuk orang-orang yang mungkin berisiko gitu untuk kemudian ini terjadi Bell's palsy gitu. Gejala seperti ini akan berujung pada Bell's palsy. Gejala umumnya seperti apa sih dok sebelum akhirnya benar-benar mencong dan mata nggak bisa dikedipin atau ditutup gitu dok? Ya, kalau Bell's palsy itu memang umumnya juga terjadi mendadak. Cuma kalau pada stroke itu lebih akut gitu loh, hiperakut kita bilangnya ya. Kalau Bell's palsy biasanya ada antara waktu 1 sampai 3 hari dia makin memburuk gitu kan. Dari mulai mencong sedikit atau pasien malah nggak merasakan biasanya umumnya. Tapi waktu dia berkumur, kok yang satu kayak ngeces gitu, drooling ya, nggak bisa nutup sempurna bibirnya. Nah itu ada perlu waktu 1 sampai 3 hari. Tetapi kadang-kadang pasien juga mengalami keluhan adanya rasa nyeri atau sakit nggak nyaman di bagian belakang telinga. Nah itu tempat keluarnya saraf ketujuh kita. Itu ada nyeri nggak enak, kok kenapa ya gitu. Nah itu baru besoknya terasa, baru mulutnya kelihatan agak mencong-mencong. Itu pun Bell's palsy ada istilahnya ada grade-nya ya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu. Sebenarnya kalau secara itu ada dibagi 6 grade, cuma mungkin kita bagi secara garis besar ringan, sedang, berat. Oke, jadi nanti akan kelihatan ya, mungkin kalau tadi ada tanda-tanda gitu ya yang disebutkan oleh Dr. Meta, ini bisa jadi berujung pada Bell's palsy, dan kita juga harus bisa membedakan mana yang ringan, sedang, dan juga berat. Nah nanti mungkin di segmen selanjutnya dok, kita akan mencoba membahas yang ringan ini yang seperti apa, yang sedang seperti apa, yang berat seperti apa, dan apakah ketika ringan ini sudah mulai muncul gejala, langsung mendapatkan penanganan, tidak akan mengarah pada yang sedang atau yang berat. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, Bell's palsy. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Meta Yani SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dr. Meta, kita lanjut lagi. Tadi di segmen sebelumnya, Dr. Meta di terakhir ya sempat membahas mengenai beberapa jenis atau tipe dari Bell's palsy ini sendiri, dari yang ringan, sedang, ke berat gitu ya. Nah perbedaan ringan, sedang, ke berat ini dari gejalanya kah atau dari yang terjadi kemencongan wajahnya atau seperti apa sih dok? Ya sebenarnya bukan tipe Mas Raden, jadi cuma grade-nya, derajatnya. Ya ada yang ringan, sedang, dan berat gitu. Kalau misalnya ringan, bahkan pasiennya sendiri nggak merasa tuh mulutnya mencong gitu kan. Cuma ada sesuatu, kayaknya nggak enak nih wajah sebelah kiri saya. Ada bahkan yang bilang, tuh kayaknya wajah saya yang kiri agak bengkak ya gitu kan. Sebenarnya bukan bengkak, karena kelemahan kan nggak ada kontraksi ya. Jadi dia lebih datar. Jadi seolah-olah terlihat seperti bengkak gitu, itu yang ringan.
Jadi kalau yang sedang itu udah merasakan, dok mulut saya mencong gitu, mata saya nggak bisa nutup gitu. Tapi nggak bisa nutupnya itu nggak terlalu berat juga, dia masih bisa menutup rapat tetapi dengan usaha keras. Jadi masih bisa tertutup rapat, itu yang kira-kira grade sedang ya. Nah nanti yang grade berat, walaupun dia usahakan sekuat mungkin tutup mata, mata tetap terbuka. Nah ini agak berat, jadi artinya ini ya teriritasi, angin, debu semua masuk ke mata sehingga matanya terus berair. Yang grade sedang pun sebenarnya udah mulai merasakan mata nggak enak nih gitu kan. Nah itu kira-kira grade-nya. Dan sebenarnya dapat jadi ringan, sedang, berat juga kita nggak tahu ya. Itu masing-masing orang individu berbeda. Kemudian kalau gimana harusnya ya datang ke rumah sakit, betul harus segera. Apalagi kita yang misalnya masih bingung nih antara stroke atau Bell's palsy gitu kan. Kalau stroke kan kita mesti kejar-kejaran waktu dalam waktu menit kasarnya gitu supaya bisa dapat penanganan yang optimal gitu. Nah kalau kita ragu itu segeralah ke rumah sakit. Kalau saya sarankan seperti itu. Tapi kalau misalnya oh iya ini Bell's palsy nih misalnya ternyata matanya terganggu nggak bisa nutup, itu berarti Bell's palsy gitu. Patokannya kira-kira begitu Mas Raden. Kita masih ada waktu lah, nggak usah kejar-kejaran waktu detik menit kasarnya seperti itu. Nah tapi tetap kita harus mencari pengobatan karena di awal-awal itu kita juga bisa masih memberikan terapi yang optimal, jadi pemberian obat-obat steroid dan antivirus gitu kita bisa berikan. Tapi kalau udah late kadang-kadang responnya kurang baik lah, tidak sebaik kalau saat awal kita berikan. Oke. Dok, yang jadi kepikiran adalah kalau di kondisi sedang hingga keberat, mungkin lebih keberat ya. Itu kan mata susah ditutup. Kalau tidur dok, posisi tidur gimana tuh dok? Mata tetap akan terbuka atau gimana? Betul, dia akan terbuka. Makanya kita sarankan untuk pemberian obat tetes mata. Kemudian kita sarankan juga untuk diberikan penutup. Jadi kayak kaca steril atau apa untuk menutupi atau kaca steril kemudian kacamata kalau dia pergi gitu kan, supaya dia terlindungi korneanya sebelum dia mengalami perbaikan, karena itu cukup membahayakan untuk kerusakan kornea gitu. Iya dok ya, bahaya harus ditutup betul. Wow iya juga ya kalau tidur mata terbuka begitu, waduh bahaya juga. Ya. Nah oke, berarti sebenarnya kalau dari grade-nya tadi ringan, sedang, keberat, kita sekarang berbicara masalah ini sebenarnya sementara atau bisa permanen kalau semisal tidak mendapatkan penanganan yang tepat dok. Ini sebenarnya sifatnya ya mungkin yang ringan ini sementara, sedang ke berat bisa jadi permanen kalau tidak mendapatkan penanganan, atau sebenarnya semuanya permanen atau sementara gitu. Dikatakan bahwa 70% kira-kira mas, 70-80% dia akan mengalami penyembuhan, perbaikan gitu. 83%, 85% itu akan sembuh sempurna sebenarnya. Nah, tergantung lagi grade awalnya gitu. Kalau grade awalnya udah berat, umumnya dia akan memberikan gejala sisa. Gejala sisa pun ada lagi gejala sisa yang ringan, ada juga gejala sisa yang berat. Nah, itu biasanya berdampak seperti itu. Nah, dari awal selain medikamentosa, obat-obat yang harus kita minum, nanti berikutnya kira-kira 1 minggu kita sarankan pasien untuk fisioterapi. Juga kita sarankan untuk latihan otot-otot wajah atau akupuntur pun membantu untuk Bell's palsy ini. Oke ya. 85% bisa sembuh total asalkan penanganannya tepat dari awal ya. Kalau sudah mulai muncul seperti gejala ringan disebutkan oleh Dr. Meta tadi, segera mendapatkan perawatan gitu ya. Oke, Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa. Aku bacakan ya Dok ya, ini dari Mas Cahyo. Dok, saya masih umur 18 tahun. Wah, masih muda sekali ya. Tapi terkena Bell's palsy ketika SMP. Mata, alis bisa bergerak normal, tapi mulut belum bisa senyum normal. Oh berarti masih sisa di bibir ya, jadi senyumnya belum normal 100%. Apa saya akan terus seperti ini atau perlu penanganan medis lebih lanjut? Terima kasih dok. Sekarang umur 18, SMP itu kurang lebih di usia berapa ya? 13, 14, 15. Berarti kurang lebih 2-3 tahun yang lalu ini dok ya. Tapi sekarang semua sudah normal kecuali senyumnya, di mulutnya belum normal sempurna. Nah ini akan terus seperti ini atau perlu penanganan dok? Gimana nih? Oke. Biasanya pada Bell's palsy itu mengalami perbaikan dalam waktu 3-6 bulan. Kalau 3-6 bulan itu kita lihat, oh perbaikan lah, itu kita bilang prognosa harapan untuk
perbaikannya itu besar gitu. Jadi prognosanya baik. Tetapi kadang saya bilang tadi ada yang menimbulkan gejala sisanya itu ringan atau berat. Nah, Mas ini kemungkinan memang menimbulkan gejala sisa, tetapi yang ringan. Nah, gejala sisa yang ringan biasanya ya kita masih mau usaha lagi ya dengan fisioterapi. Kemarin saya sempat buka-buka di YouTube tuh ada fisioterapis yang mengajarkan cara massage untuk orang-orang berspasi, boleh dibuka, boleh ditiru gitu. Tetapi kalau udah sekian tahun biasanya harapan sih tipis ya, maksud saya kemungkinan perbaikan itu biasanya di awal tuh 3-6 bulan biasanya. Kadang bahkan kalau yang ringan itu beberapa minggu nggak sampai 1 bulan udah pulih kembali. Nah, si Mas ini boleh kalau misalnya mau diperiksakan ke prognosanya nih ya, pemeriksaan EMG namanya, elektromiografi, melihat denervasi atau kerusakan sarafnya seberapa. Itu boleh konsultasi ke dokter saraf. Oke ya, semoga menjawab pertanyaan dari Mas Cahyo dan tetap semangat konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Siapa tahu ada mukjizat untuk kesembuhan gitu ya dok ya, amin. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oh, berarti yang bisa ditangkap dari penjelasan dokter tadi adalah untuk teman-teman yang mungkin sekarang baru didiagnosis ya mengalami Bell's palsy, ada range waktu toleransi 3-6 bulan untuk mengetahui supaya jangan sampai kelebihan ke tahun gitu ya, sampai 2 tahun, 3 tahun, supaya penanganan di awal 3-6 bulan ini waktu-waktu yang krusial ya untuk penyembuhan bisa lebih cepat recovery-nya ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, setelah akhirnya ketahuan nih entah ini ringan, sedang atau berat, sebenarnya perawatan atau pengobatan yang dilakukan ini seperti apa dok? Apakah berbeda antara yang ringan, sedang dan berat atau bagaimana? Semua sih sama, pada dasarnya sama ya. Awal-awal kita berikan medikamentosa, berikutnya paling kita berikan roborancia, vitamin-vitamin gitu kan, minerotropik. Nah, tetapi untuk yang berat, sedang dan berat mungkin perjuangannya akan lebih panjang tuh. Untuk fisioterapi, massage, latihannya itu akan lebih panjang. Itu bedanya. Dan sering saya ingatkan pada pasien-pasien Bell's palsy ini kan kita juga virus kan. Itu tidur atau istirahat yang cukup gitu loh, hindari stres gitu kan. Dan saya selalu membantu mereka meyakinkan, oh ini bukan stroke, jangan takut gitu kan. Artinya kalau stroke kan pasti lebih berat kan. Dan mereka datang itu dengan wajah yang tegang sekali, ini stroke bukan dok gitu kan. Nah, nanti udah setelah saya yakinkan ini bukan stroke, oke kita tangani Bell's palsy-nya. Nah, itu kan udah satu menghindari stresnya kan. Kalau dengan menghindari stres otomatis kan kita lebih kuat menahan virusnya, melawan virus yang kita duga ini adalah sebab virus. Saja barangkali Mas. Oke ya, memang berat ya mungkin stres itu di awal-awal karena posisi mukanya, wajahnya kan agak mencong, itu pasti ya pasti stres muncul, tapi harus memanagenya dengan baik gitu ya dok ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian dengan tindakan seperti ini, ada nggak sih dok orang yang punya riwayat stroke gitu ya dok ya, ini lebih rentan mengalami Bell's palsy dan penyembuhannya akan lebih complicated atau enggak itu dok berarti? Oh, kalau untuk stroke dengan Bell's palsy itu dua hal yang berbeda Mas. Jadi nggak ada korelasinya gitu. Jadi kalau misalnya ditanyakan gini, dok, Bell's palsy bisa berulang nggak? Itu memang juga kansnya kecil sekali gitu kan. Dikatakan sekitar berapa ya, 3-7% itu bisa berulang. Tapi makanya jarang sekali berulang. Tetapi kalau memang ini stroke, kita lihat lagi tadi saya bilang, beda itu gambarannya, sama-sama mencong, tetapi pada stroke itu dia masih bisa menutup mata gitu, mengangkat alis. Jadi stroke itu hanya kerusakan mulai dari kira-kira batasnya mata ke bawah gitu kan, separuh aja. Nah, tapi kalau misalnya Bell's palsy itu dari atas ke bawah satu sisi, jadi mengerutkan dahi pun nggak bisa, menutup mata juga nggak bisa. Nah, itu juga mencong. Nah, kalau mulut mencongnya itu kan mungkin samar ya antara orang Bell's palsy sama stroke gitu. Tetapi yang satu poin diingat adalah nggak ada atau pada Bell's palsy ya tidak dirasakan kelainan atau kelemahan pada ekstremitas tangan, kaki dan sebagainya. Nggak ada gejala lain selain mulut mencong dah, pokoknya itu. Oke. Tapi terapinya ini murni dari pengobatan atau ada mungkin dari pijatan-pijatan gitu dok?
selain tadi yang saya katakan, selain obat-obatan juga nanti dibantu oleh fisioterapi. Nah, di fisioterapi itu nanti diajar cara masak pijatan-pijatannya itu. Atau kita juga sering konsulkan ke akupuntur. Akupuntur pun membantu pada belas plastik. Oke, berarti ada pengobatan. Bagaimana, Dok? Caranya memijat itu mesti ada teknik yang benar kali ya. Nanti bagian fisioterapi yang memberitahu cara teknik. Oke, jadi jangan asal urut, jangan asal pijat ya. Malah nanti perginya ke tukang pijat, tukang urut malah bisa bahaya ya, Dok ya. Arahnya berbeda, iya. Arahnya berbeda, bisa berbahaya. Oke, Dokter Meta, ini sudah dijelaskan secara detail tentang apa itu Bell's palsy, penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya. Ini sudah dijelaskan. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas bagaimana sih cara merawat jaringan saraf ya, jaringan saraf dalam tubuh kita supaya tetap sehat, apa saja yang dilakukan. Mungkin tadi salah satunya sudah disenggol sama Dokter Meta, yaitu stres manajemennya itu harus baik ya, supaya kita tidak mengalami gangguan di saraf-saraf kita. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir. Baik pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda masih punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Metayani SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dr. Meta, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan ngomongin tentang gimana cara menjaga supaya saraf kita ya ini tetap terjaga dengan baik dan sehat gitu. Itu harapan kita, semoga ya tidak terkena penyakit seperti Bell's palsy, stroke dan lain sebagainya. Yang pertama adalah konsumsi makanan yang sehat. Ada nggak sih, Dok, beberapa referensi mungkin makanan-makanan yang memang baik untuk kesehatan saraf kita, atau segala sesuatu makanan yang sehat ya pasti baik untuk saraf kita, atau gimana tuh, Dok? Umumnya kalau untuk saraf ya mungkin ada dasarnya sama dengan bagian-bagian lain. Makanan yang sehat yang pasti yang istilahnya yang bergizi cukup gitu kan. Nah, vitamin-vitamin juga biasanya kita sarankan vitamin B gitu, golongan vitamin B, neurotropik. Tapi kita lihat lagi kebutuhannya. Kalau misalnya orang-orang muda konsumsi makanan dari makanan gitu udah cukup, kita udah nggak butuh vitamin juga. Kemudian apa sih yang menyebabkan, maksudnya supaya kita jaga nih gimana gitu. Terutama itu yang seperti Mas Raden katakan tadi, stres, paling utama stres kan. Kita rasa ketakutan aja, aduh saya takut begini, takut begitu, itu suatu stresor kan. Rasa khawatir yang berlebihan itu suatu stresor gitu loh. Yang penting kita berusaha berpola hidup sehat udah. Terus kalau untuk khusus kita membicarakan Bell's palsy, tadi saya katakan ada kecenderungan terdapat banyak terjadi pada diabetes ya, kencing manis dan darah tinggi. Nah, kalau kita punya kencing manis itu jangan sombong. Jadi artinya kadang-kadang gini, enggak dok, saya nggak apa-apa, gula saya 300, 400, memang nggak apa-apa, kelihatannya nggak apa-apa. Tapi suatu saat dia mengenai organ tubuh kita, nggak ke pembuluh darah otak, jantung, atau saraf, di mana gitu kan, itu bisa menyebabkan gangguan. Jadi kontrol gula darah sebaik mungkin. Jadi pola makan juga pasti harus dijaga baik. Juga pada orang dengan hipertensi ya, darah tinggi, itu juga harus kontrol. Dengan, kalau memang udah membutuhkan obat, tetap harus meminum obat secara teratur. Itu mungkin yang perlu saya tambahkan. Oke, berarti memang khusus untuk beberapa penyakit yang tadi ya, ini kan juga berkaitan dengan ya pola makan juga, pola hidup yang sehat ya, Dok ya, seperti diabetes, hipertensi. Ini kan ya pola makan yang jangan sombong juga gitu, nggak akan mengalami Bell's palsy. Ya bukan doanya yang mengalami Bell's palsy, tapi sebisa mungkin menghindari dengan mengonsumsi makanan yang sehat, pola hidup yang lebih sehat, aktivitas fisik seperti Dok ya. Ada juga yang bilang aktivitas untuk otak tuh, Dok. Mungkin brain gym itu penting nggak sih, Dok, untuk saraf kita, Dok? Brain gym di luar konteks, sorry. Brain gym di luar konteks, Mas. Ada lagi memang kita kenal brain gym. Jadi konsentrasi supaya mencegah jangan terlalu dini untuk demensia, itu lain lagi. Untuk kepikunan. Jadi ada lagi pola brain gym. Jadi latihan gerak di mana pokoknya mungkin saya ulas sedikit ya. Latihan gerak di mana kita menggerakkan tubuh kita
menyilang garis sumbu tubuh. Sumbu tubuh kita itu bagian tengah tubuh kita ini. Jadi kita konsentrasi pikiran kita pada gerakan kita. Misalnya tangan kiri kita bergerak ke kanan. Itu gerakannya seperti itu. Tangan kanan bergerak ke kiri. Itu prinsipnya seperti itu brain gym. Tapi bukan kita bergerak begini ke kiri ke kanan gitu. Tapi pikiran kita kemana-mana, itu bukan brain gym. Oh, jadi pikirannya harus fokus gitu ya dok ya? Betul, pada gerakan apa yang kita lakukan. Ini, oh ya saya tahu nih tangan kiri saya sedang bergerak dan menuju ke arah kanan. Itu pikiran kita mengikuti gerakan ini. Itu yang latihan konsentrasi dan itu arahnya membuat ke demensia. Kepikunan. Berarti kalau aktivitas untuk latihan otak ke Bell's palsy ada hubungan atau memang di luar konteks kalau kita ngomongin aktivitas otak untuk Bell's palsy? Oh, di luar ya? konteks. Oke. Bell's palsy terbatas pada fisioterapi, latihan massage sama latihan otot-otot wajah. Oke. Kalau aktivitas fisik dok, ada hubungan nggak? Aktivitas fisik sebenarnya langsung juga enggak. Cuma kalau misalnya pada saat kita terserang Bell's palsy, kita terlalu ngotot untuk olahraga, terlalu capek, itu kan juga melelahkan ya. Itu juga nggak disarankan. Justru banyak cukup istirahat kan, karena daya tahan tubuhnya kita anggap sedang lemah karena dia kan sedang terkena virus, kita anggap seperti itu. Jadi di luar itu sih boleh aja. Misalnya kita bukan di dalam serangan Bell's palsy ya, atau udah pulih gitu, kita kembali lagi ke aktivitas normal nggak masalah. Oke. Lalu kalau hubungannya dengan ya merokok, konsumsi minuman beralkohol, ada hubungannya secara langsung ke Bell's palsy atau secara umum hanya untuk saraf aja dok? Secara langsung mungkin enggak ya, tetapi kalau merokok istilahnya dia kan pasti mengganggu pada pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darah terganggu, suplai darah ke sarafnya juga terganggu. Itu ya hampir bisa dipastikan juga pasti berpengaruh gitu. Intinya seperti itu. Jadi yang nggak sehat sebaiknya kita hindari supaya terjaga ya kesehatan sarafnya gitu. Supaya sarafnya tetap sehat, hindari hal-hal yang tidak baik lah ya dok untuk kesehatan tubuh kita. Ya, betul. Karena kan kita intinya ingin sehat. Supaya nggak kena Bell's palsy, stroke dan lain sebagainya yang bisa mengganggu kinerja saraf kita. Terima kasih Dr. Meta sudah berbagi pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga kita semuanya disehatkan, terhindar dari Bell's palsy, dan kalaupun ada yang sedang mengalami, segera kontak dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat sebelum terlambat gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Meta, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Meta. Terima kasih. Sehat selalu, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita seputar Bell's palsy. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas dan tetap semangat berpuasa bagi Anda yang menjalankan. Sampai jumpa.